Shalom Bapak Ibu, sehat, semangat, dan terus berbahagia. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, dan saya bersyukur setiap minggu saya melihat semangat dari Bapak Ibu di dalam mengikuti dan menjalankan ibadah, baik di keluarga masing-masing, kelompok, atau dimanapun juga. Semoga itu dapat kita pertahankan. Bahkan kita tingkatkan semangat itu dan kita bagikan untuk jemaat-jemaat yang lain. Ada kabar gembira yang kita dengar bersama bahwa Pak Wali Kota memberikan kelegaan bagi tempat-tempat ibadah untuk dapat membuka kembali tempat ibadah sesuai kondisi lingkungan yang ada. Mari kita mendoakan bagi gereja kita supaya tidak lama lagi kita bisa berkumpul dan beribadah di gereja Tuhan. Tetapi dengan catatan, dengan peraturan dan protokol kesehatan yang tentunya harus kita taati bersama. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah minggu pada pagi hari ini bersama-sama akan kita landasi melalui firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 106 yang demikian sabdanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian sabda Tuhan yang menjadi landasan atas ibadah yang sedang berlangsung pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati oleh tuntunan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan kita memuliakan dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah.
Bersama-sama pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bersama-sama setelah kita mendengarkan pembacaan hukum kasih, setiap pekannya kita mendengarkan. Tetapi di dalam kehidupan kita, seringkali kita enggan, susah, atau tidak mampu di dalam melaksanakan apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus Kristus terhadap kita semua. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu, jemaat GKJT Getsemani, di dalam segala upaya kami, di dalam segala usaha kami, di dalam segala kesadaran diri kami, di dalam menjalankan perintah-Mu, di dalam melaksanakan firman Tuhan, dalam menjalankan hukum kasih, seringkali kami terjatuh di dalam dosa Tuhan. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu ingin mengaku dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, dan mampukan kami, agar kami dapat memperbaiki apa yang salah, apa yang keliru, apa yang kurang baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita juga akan menerima berita anugerah yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah yang telah kita dengar semua. Semoga anugerah firman Tuhan senantiasa menjadikan pribadi kita semakin kuat di dalam menjalani kehidupan kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merespon berita anugerah yang kita terima dengan kita pujikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Terima kasih.
Setelah kita menerima berita anugerah, pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru pada ibadah pagi hari ini terambil di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Demikianlah petunjuk hidup baru yang telah kita terima. Dan selanjutnya saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh umat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita kuatkan pengakuan iman rasuli kita, dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan yang telah kita siapkan bersama. Dan persembahan pada ibadah Minggu pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 6 ayat 2 sampai 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar sebagai landasan atas persembahan yang akan kita kumpulkan bersama, dan kita akan mengiringi persembahan yang akan kita edarkan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang beri syukur. Kembali saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan yang boleh terkumpul pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan marilah kita memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, karena sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan, agar kita dapat dimampukan, agar kita dapat mengolah dan menghidupi firman Tuhan yang akan kita dengar dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber berkat dan firman yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Biarlah apa yang sudah terkumpul pada pagi hari ini, boleh Engkau sucikan dan dapat kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan di kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu berupa berkat rohani. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, firman-Mu yang akan kami terima. Berkatilah kami, mampukan kami Tuhan untuk merespon, mendengarkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya ulangi, Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengar, terlebih jika kita mau menghidupinya, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kondisi kita saat ini? Doa saya adalah supaya kita dalam kondisi sehat, penuh dengan kebahagiaan, dan terus mari kita menjaga kesehatan. Firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi hari ini saya beri tema, bukan hanya mendengarkan, tetapi juga mau melakukan. Di dalam perikop yang kita baca adalah surat Yakobus untuk jemaatnya, di mana Rasul Yakobus kembali mengingatkan di tengah sukacita jemaat menerima sabda firman Tuhan, di tengah semangat mereka menerima dan mendengarkan firman Tuhan, Rasul Yakobus kembali mengingatkan kepada mereka bahwa jangan hanya semangat di dalam mendengarkan, bersukacita di dalam mendengarkan, tetapi juga harus dilakukan di dalam kehidupan yang nyata. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika saya bertanya, kira-kira lebih mudah mana untuk mendengarkan atau untuk melakukan? Kebanyakan atau mungkin seluruh dari kita akan menjawab, tentu yang paling mudah adalah mendengarkan. Dan lebih susah untuk melakukan. Jika pertanyaan ini ditujukan kepada anak-anak kita, muda-mudi yang masih duduk di bangku sekolah, bahkan para mahasiswa dan mahasiswi,
Lebih mudah mana? Mendengarkan saat pelajaran di sekolah, di kelas, atau di kampus? Atau lebih susah melakukan apa yang sudah kita dengarkan? Kebanyakan pasti akan lebih memilih lebih susah untuk melakukan. Atau jangan-jangan justru kedua-duanya susah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari perikop yang kita baca dan kita dengar bersama, ternyata di zaman sekarang, di dalam masa kita saat ini, sudah tidak relevan antara yang lebih mudah mendengarkan atau melakukan. Justru ternyata mungkin sudah berubah. Bahwa ternyata kedua-duanya itu juga susah. Kenapa susah? Secara khusus di dalam iman Kristiani kita, di dalam merespon firman Tuhan. Kenapa susah mendengarkan firman Tuhan dan juga susah untuk melakukan? Rasul Yakobus memberi masukan, memberi jalan bagi kita supaya kita dapat mendengarkan, menerima firman Tuhan, yaitu dengan yang pertama. Hilangkan ego, kemarahan kita, supaya firman Tuhan dapat kita terima, kita dengar dengan baik. Yang kedua, Rasul Yakobus memberitahukan bahwa hilangkan kejahatan-kejahatan yang begitu banyak di dalam diri kita, sehingga firman Tuhan dapat kita terima dan kita dengarkan dengan baik. Maka kesimpulannya bahwa kejahatan-kejahatan di dunia ini, salah satunya yang disampaikan oleh Rasul Yakobus adalah kemarahan, ternyata itu menjadi penghalang, menjadi pagar yang menutupi diri kita di dalam menerima firman Tuhan. Mari kita singkirkan itu, supaya firman Tuhan dapat kita dengar dengan baik, dapat kita gumuli, dan dapat kita hidupi di dalam kehidupan kita. Tidak berhenti di situ. Rasul Yakobus mengingatkan pada jemaatnya. Itu juga harus ditingkatkan ketika jemaat sudah mendengar firman Tuhan. Dari mendengar, dari mau merespon, dari mau membuang, menyingkirkan kejahatan-kejahatan duniawi, termasuk kemarahan, menjadi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Ini yang menjadi tantangan besar bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mengibaratkan naik gunung. Seringkali saya mendengar cerita dari teman-teman tentang bagaimana asyiknya, menyenangkannya naik gunung. Dari mulai peralatan yang dibawa, pakaian yang dipakai dan disiapkan, tenda-tenda, alat masak, bahan makanan, minuman yang harus dibawa, hingga jalan-jalan yang harus dilalui, hingga tiba cerita yang sungguh menarik ketika sampai di puncaknya. Ketika saya mendengar itu, kok ketoknya gampang, kok ketoknya mudah naik gunung. Ketika dipraktekkan, ternyata sungguh-sungguh susah, melelahkan, tidak nyaman. Bahkan kaki, betis, sampai sakit. Dan tidak hilang selama 3 hari berturut-turut. Tetapi semuanya itu terobati ketika sudah menginjakkan kaki di puncak gunung.
diobati dengan kesuksesan sampai di puncak, diobati dengan pemandangan melihat alam sekitar dari puncak tertinggi. Tetapi itu semua dapat diraih dengan usaha, kerja keras, komitmen, dan kesungguhan di dalam melalui setiap rintangan dan jalan menuju ke puncak gunung tertinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, begitu pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, kita terima, kita diperlihatkan dengan keindahan, kenyamanan di dalam Kristus Yesus. Tetapi ketika kita diperhadapkan bahwa mengikut Kristus, itu juga berarti kita memikul salib, yang artinya kita juga harus menderita bersamanya. Kita kembali berpikir, gak ikut saja. Tidak menyenangkan, dan akhirnya kita meninggalkan. Kembali kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Ketika seseorang telah meninggalkan berbagai kejahatan dunia dan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ketika digumuli. Firman Tuhan ketika benar-benar masuk dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Maka itu sudah menjadi kekuatan modal bagi kita untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Berbeda jika firman Tuhan yang kita dengar hanya sebatas formalitas sebagai orang Kristen saja, maka kita tidak akan memperoleh atau merasakan kekuatan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama, secara khusus di tengah pandemi ini, di mana kita saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan sebagai kekuatan di tengah-tengah kita hidup di masa pandemi ini. Entah dimanapun kita berada, entah kita di rumah, kelompok, atau di manapun kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita benar-benar dengan tujuan, dengan kerinduan, bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh ingin mendengarkan dan menerima firman itu bukan sebagai kebiasaan, tetapi sebagai kebutuhan kita yang utama. Maka ketika kita telah menerima firman Tuhan itu, kita akan benar-benar menggumulinya. Kita benar-benar akan menghidupinya. Dan percayalah, firman Tuhan akan merubah kehidupan kita semua. Akan merubah kehidupan Bapak Ibu semua. Dan percayalah, itu juga akan merubah banyak orang. Tetapi marilah kita rubah dulu pribadi kita terlebih dahulu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terus semangat di dalam menerima dan mendengarkan firman Tuhan untuk merubah pribadi kita dan membawa perubahan bagi kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama menundukkan kepala kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Sang Penguasa kehidupan, Sang Firman yang hidup. Anak-anak-Mu telah menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau dapat mengingatkan kami. Kiranya Engkau dapat memberikan semangat bagi kami di dalam kami merespon firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami terima di dalam kehidupan kami. Agar benar-benar di dalam hati kami ada kesungguhan yang murni untuk rindu
haus akan firman Tuhan. Secara khusus Tuhan, berkatilah kami, berilah kami kekuatan di dalam kami boleh melakukan firman Tuhan yang telah kami terima. Agar firman-Mu juga dapat kami lakukan, kami terapkan, kami bagikan di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus di masa pandemi ini, di mana banyak tantangan, godaan, kejahatan-kejahatan duniawi yang menghambat, menghalangi. Berkatilah kami, agar kami senantiasa dapat meninggalkan itu semua dan kembali kepada Sang Firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati dalam syafaat kami, secara khusus di dalam upaya pemulihan bangsa negara kami akibat pandemi yang begitu hebat, yang begitu luar biasa merubah kehidupan bernegara kami. Banyak hal harus kami rubah, new normal harus kami lalui. Vaksinasi tidak henti-hentinya digaungkan bagi setiap orang yang hingga saat ini belum menerima, supaya dapat divaksin. Berkatilah Tuhan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, dari yang pusat hingga yang terbawah, agar semuanya dapat terkoordinasi dengan baik. Berkatilah para pemimpin kami ini, agar di dalam mengerjakan dan menjalankan tanggung jawab mereka, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan golongan atau kelompok di dalam mencari keuntungan di tengah pandemi ini, agar semuanya dapat bekerja demi memulihkan, membangkitkan kondisi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan, agar kami, orang-orang yang hidup dan tinggal di bangsa Indonesia ini, dapat dengan baik merespon segala upaya pemerintah, peraturan, protokol kesehatan, agar dapat kami laksanakan, agar dapat kami terima. Karena dengan kerjasama, dengan gotong royong, kami percaya pandemi ini akan juga cepat berlalu dan dapat teratasi. Secara khusus di masa pandemi ini, kami ingin mendoakan bagi gereja GKJTU Getsemani. Sudah hampir 2 tahun kami beribadah online. Walaupun hanya sebentar tatap muka dan akhirnya kembali online. Kami mengucap syukur Tuhan dengan berbagai peristiwa, berbagai metode ibadah yang kami lakukan. Kami dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dari berbagai kondisi, keadaan yang boleh kami alami hingga saat ini. Kami sungguh berterima kasih karena penyertaan Gereja GKJTU Getsemani juga boleh tumbuh, berkembang di masa pandemi ini. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini berusaha bertahan di tengah-tengah COVID-19. Bertahan di tempat pekerjaan mereka. Banyak pergumulan di tengah pandemi ini. Berkatilah mereka. Sentuhlah hati mereka agar di dalam kehidupan mereka
dalam segala situasi yang mereka alami, mereka dapat senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dan mampu berjalan bersama. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, penghiburan di tengah kehidupan kami. Berkatilah Bapak Ibu majelis, kemajelisan yang hingga saat ini terus berupaya yang terbaik untuk melayani Tuhan, secara khusus di gerejamu ini. Berkatilah segala hal-hal yang boleh ditetapkan, hal-hal yang boleh kami percakapkan dan kami putuskan bersama, sehingga itu semua menjadi hal-hal sarana pelayanan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus di gerejamu ini. Inilah syafaat kami Tuhan. Inilah hati kami yang berbicara Tuhan. Kami mengimani Tuhan mendengar. Kami mengimani Tuhan mengulurkan tangan. Dan kami mengimani Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami akhiri syafaat kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama-sama kembali, marilah kita memuliakan, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 242. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan jadilah saksi Kristus. Kini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara, sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Marilah kita akhiri ibadah Minggu pagi hari ini dengan kita pujikan lagu Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Demikian ibadah Minggu telah usai. Tak henti-hentinya saya ingin mengajak untuk kita semua terus menjaga kesehatan, terus berbahagia, terus bersukacita, karena kehidupan kita di tengah pandemi ini di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Semangat, Tuhan memberkati.